Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kayden Harvey. Film kali ini mengisahkan seorang pria bernama Roberts yang ingin membantu orang yang kehilangan uang pensiunan. Tanpa sengaja pencuri siber juga merupakan pengedar narkoba untuk Suriah. Roberts juga berusaha melindungi semua warga Altamonte dari mafia yang ingin menguasai kota itu. Bagaimana keseruannya? Pokoknya nonton aja deh alur film ini, seru banget. Please jangan lupa subscribe, like, and share ya. Di Sisilia, Italia, Lorenzo Vitale seorang petani dan juga pengedar narkoba sedang menuju kediamannya. Dia meminta cucunya untuk tetap di dalam mobil, sedangkan dia masuk ke dalam rumah bersama bawahannya. Di dalam anak buahnya sudah tewas mengenaskan semuanya, dia menelusuri sampai di gudang anggur. Dia melihat seorang pria yang sedang duduk santai dengan ditodong senjata oleh anak buah Lorenzo. Lorenzo bertanya kepada pria itu yang bernama Robert, "Kau datang ke kebun anggur di Sisilia sendirian, apa kau tahu siapa aku?" Robert mengatakan kalau dia kemari ingin mengambil sesuatu yang telah dicuri. "Kita berada di tempat yang sama." Orang kiriku jarinya dipelatuk tapi dia berdiri terlalu dekat, yang akan membuat orang kananku mati. "Aku hanya kasihan dengan keluarganya, waktumu 9 detik untuk menentukan takdirmu." Kemudian Robert menghabisi semuanya. Robert yang keluar melihat seorang anak, memintanya diam di mobil. Saat berjalan meninggalkan anak itu, suara tembakan terdengar yang membuatnya terkejut dan saat melihat anak itu sedang memegang senapan lalu kabur. Robert tertembak di bawah punggung dan terluka, lalu dia pergi meninggalkan Sisilia. Robert memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, kemudian seorang polisi mendekatinya dan membawanya ke seorang dokter. Dr. Enzo mengeluarkan pelurunya di punggung Robert dan mengobatinya. Setelah Robert sadar, dokter mengatakan untung pelurunya hanya kaliber 22, dan Gio telah menyelamatkanmu yang entah kau orang baik atau jahat. Robert yang ingin bangun dan pergi dilarang oleh Enzo karena lukanya belum sembuh, lalu meninggalkannya untuk istirahat. Paginya, Robert ingin berjalan-jalan bertemu dengan Enzo, lalu Enzo memeriksa lukanya. "Sudah membaik, sekarang kau berada di Altamonte, kota kecil namun indah." Kemudian Robert pergi keluar. Saat menelusuri jalanan banyak yang melihat Robert karena mereka baru pertama kali melihatnya. Saat berjalan, dia melihat CCTV dan polisi. Dia kembali dan masuk ke sebuah kafe untuk memesan teh. Seorang pelayan mengantarkan pesanannya dan mengatakan biasa teh hanya untuk wanita tua dan orang Inggris. Tak lama Gio datang bersama putrinya Gaby. Saat sedang berdua dengan Robert, Gio mengatakan kalau Dr. Enzo adalah dokter yang baik. "Dia telah membawaku dan orang tuanya kemari." Kemudian Gio memberikan kunci mobilnya yang diparkirkan di belakang kantor polisi, dan juga tak memeriksa tasnya. Kemudian Gio pergi bersama putrinya. Tak lama Gaby kembali memberikan kue kepada Robert lalu pergi. Di kantor CIA, Collins menerima telepon dari seseorang yang menginformasikan kebun anggur, 10 km arah selatan. Saat ditanya siapa yang menelponnya dijawab hanyalah seorang warga yang peduli. Collins menutup teleponnya dipikir orang iseng, lalu Roberts mencoba menelponnya kembali dan mengatakan kantina Ariana Vineyard, selatan dari Palermo. Peti-peti diimpor dari Timur Tengah tampaknya dari Suriah, ada 55 peti anggur. Collins bertanya siapa ini dan kenapa kilang anggur Sisilia mengimpor anggur dari Suriah. Roberts memberitahukan ini semacam operasi pengemasan ulang, kau butuh tim memeriksanya. Collins bertanya kembali dari mana kau tahu itu dan apa kau tahu siapa yang kau hubungi. Grup operasi finansial, CIA dan kalian sedang melacak sumber uang tersangka bukan? Saat Collins ingin mencatatnya, Roberts mengatakan tak perlu, kalau percakapan kita sekarang sedang direkam, lalu mematikan teleponnya. Collins langsung memeriksa laporan yang diterimanya dan menelpon seseorang untuk memeriksa lokasi tersebut. Malam harinya, Roberts teringat pada saat itu ada seseorang berbuat kejam kepada orang lain dan kau menolongnya karena kau bisa. Di restoran, Roberts melihat seorang pria mengambil uang setoran dan memberikan kepada geng motor. Keesokan harinya, di kafe seorang pelayan wanita bernama Aminah mengantarkan minuman dan berkenalan dengan Roberts. Saat kembali melewati toko ikan banyak preman yang berjaga di sana,
Marco ketua preman yang merupakan adik mafia dari Vincent sedang menagih uang sewa tapi Angelo tidak memiliki uang dan Marco menghajarnya sampai babak belur. Roberts yang berada di depan tokonya mendengar, lalu mereka semua pergi. Marco dan anak buahnya sekarang pergi menemui kakaknya yang sedang ingin mengambil alih semua rumah orang-orang untuk dijadikan hotel. Salah satu pemilik rumah menolak untuk tanda tangan menjual rumahnya dan pengadilan akan memutuskan nanti, lebih baik cari bangunan lain. Kemudian Vincent pergi dan bertemu dengan adiknya. Vincent meminta adiknya terus mengumpulkan uang dan jangan membuatnya marah, karena sekarang ada urusan lebih penting. Anak buah Vincent melempar ayah pemilik rumah tersebut dengan leher yang tergantung. Sebelum Vincent pergi, dia meminta biarkan orang itu tergantung agar semua bisa melihat jika melawannya. Roberts dan Dr. Enzo sedang berbincang-bincang masalah pertandingan yang akan diadakan 2 hari lagi. Besok Enzo mau pergi ke pasar untuk membeli ikan, tapi Roberts menawarkan dirinya sendiri yang akan membelinya. Awalnya Enzo menolak, tapi Roberts memaksa karena Enzo telah menolong nyawanya. Saat sedang memilih ikan, Roberts mencoba mencium aroma ikan, tapi Aminah mengatakan cukup lihat matanya terang, tidak buram dan insangnya masih merah. Waktu membayarnya, Angelo menolaknya karena Roberts adalah teman Dr. Enzo. Roberts mengucapkan terima kasih dan pergi. Di Sisilia kebun anggur, polisi menemukan narkoba yang digunakan oleh ISIS untuk membuat mereka terjaga berhari-hari, dan juga menemukan uang sejumlah 11 juta dolar Amerika. Sedangkan CCTV mati bersamaan, dan hanya ada satu sidik jari. Collins mengatakan teroris dari Suriah menyelundupkan obat jihad kemari, lalu dikemas ulang dan dikirim ke daratan. Cara mereka pintar, untuk uang itu pencurian dunia maya, pencucian uang. Sekarang masalahnya ada faksi teroris yang tidak diketahui menyelundupkan barang ke pertanian ini. Dan ini penyelundupan keempat kalinya. 18 bulan terakhir kebun anggur ini mengirim 200 peti anggur per bulan, dan 3 bulan lalu mereka mulai mengirim 500 peti. Sudah kuperiksa keuangan mereka saat terbang kemari. Saat sedang memeriksa kondisi Roberts yang hampir pulih, Roberts bertanya kepada Enzo tentangnya. Waktu melihatnya ketika kemari dan terluka, kenapa tidak menelpon ambulans atau polisi? Enzo pernah bertanya kepada Roberts apakah dia orang baik atau jahat dan Roberts menjawab tidak tahu, hanya orang baik yang menjawab begitu. Vincent meminta kepada adiknya untuk lebih menekan warga kota ini untuk membayar iuran. Altamonte adalah proyek besar, resort, hotel dan kasino akan dibangun. Kita akan menguasai pesisir ini, jadi kau tahu apa yang harus dilakukan. Roberts melihat banyak warga berlari menuju toko Angelo, semua panik terjadi kebakaran. Angelo yang melihat berusaha memadamkan kobaran api, tapi ditahan oleh warga lain. Angelo dan istrinya begitu histeris, sedangkan Roberts melihat segerombolan geng motor yang memperhatikan lokasi kejadian. Setelah api padam, Roberts membantu Angelo membersihkan semua yang habis terbakar, sedangkan Gio mencari tahu melalui CCTV dan menanyakan informasi pemilik mobil yang melakukan pembakaran semalam. Kejadian kebakaran sudah berlalu, aktivitas para warga kembali normal, bahkan semua warga sudah mulai menerima kehadiran Roberts. Seperti biasa Roberts yang memesan teh di kafe, merasa seseorang memfotonya, kemudian Roberts menawarkan kepada wanita itu untuk menghadap ke arahnya agar hasil fotonya lebih baik. Lalu wanita itu menghampiri Roberts dan bertanya kenapa Roberts bisa berada di pertanian Sisilia, tepatnya pertanian yang menyimpan narkotika jenis metamfetamina. Roberts pernah berkata kalau dia hanya kebetulan lewat. Collins menanyakan lagi Roberts bekerja untuk siapa. Aku bisa menangkapmu dan kita bisa bicarakan ini di kantor. Untuk membawaku, kau butuh izin yurisdiksi, ucap Roberts. Collins berkata kalau polisi menemukan sejumlah jasad di kebun anggur. Apa kau yang membunuhnya? Apa kau tak penasaran bagaimana aku bisa menemukanmu? Itu sangat mudah, kau naik feri yang sama, melihat kamera keamanan di gedung terminal, kau putar ulang selama 2 minggu, melihat nomor polisi dan GPS memberikanmu lokasinya, ucap Roberts. Colin mengatakan jangan kemana-mana, karena ini baru dimulai, lalu dia pergi. Gio yang akan menjemput putrinya pulang sekolah, mendapat telepon kalau putrinya sudah dijemput oleh seorang petugas. Gio langsung berlari pulang ke rumah mencari putrinya. Saat sampai dia melihat kalau istri dan putrinya ditahan, Gio kemudian dipukul oleh anak buah Marco. Marco memukul Gio dan berkata seharusnya kau tak usah ikut campur dan membuat masalah. Kau telah membuat kesalahan besar. Kami akan menyakiti putrimu bahkan lebih parah jika masih ikut campur. Lalu mereka semua pergi.
Gio yang habis diperiksa oleh Dr. Enzo kemudian pergi. Roberts yang melihat bertanya kepada Enzo apa yang terjadi. Enzo menceritakan kalau di kota ini dikuasai oleh mafia. Mereka seperti kanker, tak dapat disembuhkan. Hari ini Robert kembali menemui Collins. Collins menyampaikan bahwa Robert bukan tersangka, hanya orang yang menarik untuk saat ini. Petani Sisilia adalah Lorenzo Vitale. Dia buronan Interpol selama 10 tahun, mengelola kerajaan siber yang luas, serta mencuri uang dari rekening luar negeri, lembaga pemerintahan dan dana pensiun. Dan teroris menggunakan pertaniannya untuk menyelundupkan narkoba ke daratan, jadi aku harus mengungkap sel teroris yang tak kami ketahui. Roberts berkata, selama 2 tahun kau bekerja di balik meja, mungkin ini tugas lapangan pertamamu, dan kini kau berurusan dengan polisi setempat. Mereka punya agenda sendiri dan kata-kata mereka tak selalu benar. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa Sisilia, kenapa bukan Elba atau Sardinia, menyelundupkan narkoba ke pelabuhan paling aman di seluruh wilayah ini. Collins mengatakan kalau Roberts banyak informasi, aku akan kembali setelah tahu jawabannya, lalu pergi meninggalkannya. Malamnya, di restoran Gio dan keluarganya sedang makan malam, tiba-tiba didatangi Marco dan anak buahnya. Marco bertanya bagaimana kepalanya apakah sakit, kemudian Marco berkata butuh bantuannya untuk pergi ke Somalia untuk meminta perahu kepada mereka. Dari meja seberang, Roberts memperhatikan mereka, merasa tak senang. Marco menghampirinya dan berkata untuk tak ikut campur urusan orang lain. Roberts dengan santai mengatakan bahwa sebenarnya dia tak suka ikut campur yang bukan urusannya, tapi kau membuatnya sedikit sulit. Aku percaya segala sesuatu dalam hidup adalah soal waktu, sayangnya waktumu kurang baik. 3 minggu lalu kita tak mengobrol seperti ini, tapi sekarang aku di sini, mulai menyukai tempat ini dan orang-orangnya, jadi apapun yang kau dan temanmu lakukan, tolong lakukan di tempat lain. Marco dan teman-temannya tertawa karena diancam, lalu Robert dengan cepat menekan salah satu saraf di tangannya Marco yang membuat Marco kesakitan. Dan Robert meminta anak buah Marco tetap duduk. Aku menekan saraf median, dari skala 1 sampai 10 sekarang berada di skala 2, lalu menekannya lagi. Jika ku tekan lagi, kau akan mengompol, jadi lebih baik meminta teman-temanmu pergi, kemudian taruh pistolmu di meja. Lalu Marco pergi. Marco yang kesal, akan membunuh orang Amerika itu karena telah ikut campur, kemudian menyuruh anak buahnya menyiapkan mobil. Saat meminta pistol ke anak buahnya, tiba-tiba mobil menabraknya sampai tewas, dan Robert juga menghabisi Marco. Paginya polisi menemukan paket narkoba di mobil milik Marco dan akan meminta forensik untuk memeriksanya. Di Roma, Collins mendapatkan telepon dari Frank menyuruh untuk menyalakan TV, terjadi serangan teroris di stasiun kereta. Rekannya berkata yang melakukannya orang Suriah, kita menemukan tempat mereka merakit bom, mereka memiliki suku cadang bom dan alat canggih, mereka mendanai dengan uang narkoba. Collins bertanya kenapa Sisilia, kenapa tidak Elba atau Sardinia, ini tak masuk akal, menyelundupkan narkoba lewat dermaga yang paling ketat. Kita harus cari informasi pemasoknya, yang akan membocorkan bandarnya, dari bawah sampai ke atas. Saat ini Collins menemui kepala polisi bernama Barella untuk meminta izin menginterogasi beberapa teroris yang tertangkap untuk mengumpulkan informasi. Setelah memeriksa, Barella membuang salah satu berkas yang tak boleh diinterogasi. Collins tetap menemui teroris yang dilarang oleh Barella, dan berkata tidak akan memberikan tawaran, tapi kesempatan, aku butuh informasi dan kau memberikannya. Kepolisian kemudian menggerebek sebuah lokasi tempat narkoba. Vincent yang sedang berkabung atas kematian adiknya, kedatangan Barella yang ingin menemui Vincent. Di ruangan Vincent, Barella mengucapkan turut berduka cita dan juga menyampaikan sesuatu, bahwa CIA datang ke kantornya, mereka sedang mencari sel teroris yang mengimpor obat jihad dan menjualnya ke seluruh Uni Eropa. Dia wanita yang pintar, dan dia akan tahu kalau pelakunya bukan teroris melainkan Vincent. Mafia membeli narkoba dari musuh dan menjualnya untuk mendanai usahamu, sekarang kau lihat apa yang mereka lakukan dengan uang bayaran darimu, membuat banyak korban dari serangan stasiun kereta.
Vincent meminta Barella mengurusnya karena itu tugasnya. Wanita itu akan kutangani. Pastikan saja tidak ada yang menyentuhku. Kau harus tahu posisimu. Mendengarnya Barella menjadi marah dan berkata kalau dia kepala polisi, dan kau lupa siapa dirimu, kau adalah orang barbar dan selamanya tetap orang barbar. Anak buah Vincent langsung memotong jari tangan Barella dan Vincent meminta untuk menemukan pembunuh adiknya, kemudian Barella diantar ke mobil milik Vincent untuk dibawa ke rumah sakit. Di kantor polisi, Dio memberikan bungkusan yang ditemukan di dalam mobil milik Marco, karena belum pernah melihatnya. Sedangkan bawahan Barella memberitahukan kalau kepala polisi baru diserang dan petugas akan mengantarkanmu ke rumah sakit karena ada informasi tentang penyelidikanmu. Roberts menelpon Colin dan berkata kau mencari di tempat yang salah, ini bukan teroris tapi mafia. Saat Colin berjalan menuju mobil terjadi ledakan dan membuatnya terluka. Colin langsung dibawa ke rumah sakit. Frank menemuinya untuk melihat keadaannya. Colin mengatakan kepada Frank kalau ini bukan ulah teroris tapi mafia. Aku akan menanganinya, kau tenang saja. Lalu Frank pergi. Vincent dan anak buahnya pergi menuju Altamonte membawa Gio, dan meminta semua warga di sana untuk menyerahkan pelaku yang membunuh adiknya. Semua warga berkumpul. Katakan siapa pelakunya, tanya Vincent, lalu menembak telinga Giovanni. Kemudian Roberts datang dan mengatakan jangan mengganggu orang-orang ini, aku mengerti kelemahan, rasa sakit, penderitaan bahkan kematian. Tapi karena orang-orang ini, aku mulai mengerti kedamaian, jadi kau tak boleh mengambilnya dariku. Aku bisa mengambil apapun yang ku mau, ucap Vincent. Roberts meminta untuk membawanya, tapi jangan lakukan di sini. Tapi ini adalah tempat yang baik, tepat di batu bulat itu, agar mereka bisa melihat dan menceritakan kepada orang lain. Saat Vincent akan menembakinya, Enzo melepaskan senapannya. Semua warga serentak mengatakan untuk membunuh kami semua sambil merekamnya. Vincent yang melihat mengatakan ini takkan lama, akan kuhancurkan tempat ini seperti habis perang, kemudian dia pergi. Di kediaman Vincent, anak buahnya tidak menemukan informasi apapun tentang Roberts. Bagian informan kita juga tidak ada yang tahu. Besok kita akan membunuh dia dan bakar tempat itu, ucap Vincent. Malamnya di Altamonte sedang ada perayaan dan para warga ikut bergabung, sedangkan Roberts pergi menghabisi semua anak buah Vincent. Vincent terkejut melihat Simon tewas, lalu memanggil anak buahnya yang lain, ternyata mereka semua juga tewas, membuat Vincent menjadi panik. Saat melihat sebuah bayangan Vincent langsung menembak ke semua arah, dari belakang langsung dipukul sampai pingsan. Setelah sadar, Vincent sudah diikat dan mulutnya berbusa karena Robert memasukkan banyak pil narkoba ke mulutnya. Dengan ketakutan, Vincent berkata orang-orangnya akan mencari dan membunuhmu seperti anjing. Semua orang akan menghadapi kematian, sekarang nyawamu kurang dari 6 menit sebelum obatnya menghentikan jantungmu, lalu Robert melepaskan ikatannya. Vincent mencoba kabur keluar dengan mulut yang terus berbusa, terus berlari sampai tertabrak mobil, sampai membuatnya merangkak dan akhirnya meninggal di jalanan.
Berita penangkapan pemimpin mafia yang dilakukan oleh CIA dan Interpol dan juga menyita amfetamin sintesis yang bisa membunuh 2,1 juta orang. Robert datang menjenguk Collins. Collins mengucapkan terima kasih karena telepon itu, kau menyelamatkanku, apa kau akan pergi? Roberts mengatakan tas ini berisi $366.400 tunai, dan uang ini adalah uang pensiunan Greg Dyer. Dia seorang buruh bangunan selama 43 tahun, lalu dana pensiunnya diretas 9 bulan lalu, jadi dia kehilangan seluruh hasil kerjanya. Jadi kau melacak tabungan seseorang ke hantu siber yang tak ditemukan oleh siapapun selama bertahun-tahun, dan kebetulan adalah tempat penyelundupan narkoba, lalu kau masuk ke ruangan yang dijaga ketat dengan jutaan dolar, tapi kau hanya ambil 300.000 untuk dana pensiun Dyer, ucap Collins. Roberts kemudian pergi dengan meninggalkan tas itu. Di Boston, Collins menemui Greg Dyer untuk menyerahkan uang pensiun yang sempat dicuri. Saat melihatnya, Greg dan istrinya begitu bahagia. Sedangkan Roberts mengirimkan buku hitam kecil kepada Collins. Di Altamonte, semua warga merayakan pertandingan sepak bola. Roberts ikut memeriahkan dengan bergabung bersama mereka.